Pemandangan semacam ini selalu kita lihat dari era dulu maupun sekarang khususnya di persepakbolaan nasional. Transformasi tim nasional Indonesia di Jamal sekarang memang menjadi magnet istimewa bagi rakyat Indonesia khususnya. Bahkan perkembangan tim nasional juga menjadi magnet internasional. Terbukti di zaman sekarang ketika Indonesia bertanding di lapangan, tak hanya rakyat Indonesia yang antusias menyaksikan di stadion maupun di luar lapangan. Namun antusias mata dunia juga sangat besar. Terbukti dengan banyaknya stasiun televisi dan media elektronik lainnya di seluruh dunia yang selalu berebut tayangan hak siar pertandingan itu. Namun, apakah kamu tahu kalau sejarah sepak bola Indonesia punya masa lalu abu-abu? Atau lebih dari itu, masa lalu sepak bola Indonesia mempunyai sejarah suram yang pekat bahkan hitam, seperti asap kebakaran hutan. Dari mulai kepengurusan yang berisikan maling, banyaknya mafia di sanksi FIFA, sampai tragedi yang banyak memakan korban jiwa. Bahkan rakyat Indonesia banyak yang sudah tak punya asa untuk timnasnya saat-saat itu. Tapi, prestasi luar biasa itu juga tidak kalah menarik untuk disimak. Dalam video kali ini kami akan sedikit membedah sejarah persepakbolaan Indonesia dari masa ke masa. Dan tanpa ada niat untuk mengungkit kejadian pahit sebuah tragedi dan kesedihan yang mendalam, karena video ini hanyalah untuk mengenang masa lalu sebelum sampai di masa kejayaan yang sekarang. Tapi sebelum itu silahkan tekan tombol like dan subscribe dan tekan loncengnya untuk memberikan kebahagiaan buat Mimin. Terima kasih. Di sore hari, pada tahun 1930, di Yogyakarta, telah terbesit segumpal pikiran dari seorang insinyur sipil bernama Suratin Sosrosugondo, yang menginginkan olahraga sepak bola menjadi sarana pemersatu bangsa, dan sebagai media pertemuan beberapa daerah. Dalam rangka membahas polemik negeri itu yang masih belum merdeka dan dikuasai penjajah. Lalu pada saat itu terjadilah pertemuan yang dihadiri oleh 7 perwakilan dari masing-masing daerah dan mewakili dari masing-masing klub. Dan inilah 7 klub pendiri PSSI saat itu. 1. Football Bond Indonesia Jakarta VEJ atau Jakarta. 2. Bandung Indonesia Football Bond BEVB Bandung. 3. Perserikatan Sepak Raga Mataram PSM Makassar. 4. Fortenland Football Bond VVB. 5. Madiun Football Bond MVB Madiun. 6. Indonesia Football Bond Magelang EVBL. Dan 7. Surabaya Indonesia Football Bond SEVB Surabaya. Bersumber dari referensi buku sepak bola perjuangan PSSI tahun 1930 sampai tahun 1940 berjudul Melawan Penjajahan dari Lapangan Hijau, menyebutkan sebenarnya sangat banyak klub dari berbagai penjuru Nusantara yang ingin datang menghadiri pembentukan PSSI di Yogyakarta. Tetapi banyak klub terkendala transportasi dan finansial hingga kesulitan datang. Akhirnya, hanya 7 klub yang bisa hadir dalam pertemuan kala itu. Dari hasil pertemuan saat itu, terbentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang saat itu diketuai oleh Insinyur Suratin. Dalam perkembangannya dari masa ke masa,
PSSI banyak sekali mengalami kenangan pahit yang membuat rakyat pecinta sepak bola di tanah air merasa pesimis. Dari mulai kepengurusan yang tidak fair, banyaknya mafia-mafia di dalam tubuh federasi, dan sampai banyaknya kerusuhan yang terjadi di lapangan hijau. Puncaknya adalah tahun 2015 ketika PSSI menerima sanksi FIFA, kemudian dibekukan dan tidak bisa mengikuti ajang internasional. Semua itu terjadi karena campur tangan pemerintah. Dalam hal ini Kemenpora, yang waktu itu diduduki Imam Nahrawi. Saat itu PSSI begitu parah. Bahkan liganya saja sampai ada dualisme, sampai membuat pemerintah turun tangan, dan akhirnya melanggar peraturan FIFA. Kemudian PSSI akhirnya dibekukan. Dalam proses perjalanan timnasnya, Indonesia juga mengalami beberapa kisah pilu yang menyayat hati rakyat Indonesia. Antara lain pernah dibantai Bahrain dengan skor 10-0. Terlepas dari kepahitan itu, timnas Indonesia juga punya catatan sejarah memukau. Dalam story kenangan, banyak pemain-pemain timnas yang mencatatkan dirinya menjadi bagian dari sejarah Indonesia, bahkan Asia. Yang pertama ada Boaz Soloso, lahir di Sorong, Papua pada 16 November tahun 1986. Adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan kemampuan teknis luar biasa dan insting mencetak gol yang tajam, Boaz menjadi pemain kunci bagi Persipura Jayapura dan timnas Indonesia. Ia telah meraih 5 gelar Liga Indonesia bersama Persipura dan menjadi pencetak gol terbanyak keempat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Berikutnya ada Bambang Pamungkas atau BP. Sama dengan era Boaz Salosa, BP adalah salah satu striker paling berpengaruh dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan total 178 gol di Liga Indonesia, Bambang memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah kompetisi domestik. Selain itu, BP tercatat 87 kali membela timnas Indonesia dari tahun 1998 hingga tahun 2012 dan menjadi pemain paling banyak tampil dalam sejarah timnas. Berikutnya ada si Kurus, Kurniawan Dwi Yulianto, yang lahir pada 13 Juli tahun 1976 di Magelang, adalah striker yang mewarnai kompetisi Liga Indonesia pada akhir tahun 1990-an hingga tahun 2000-an. Meski sempat mengalami masa-masa suram akibat cedera dan kontroversi, Kurniawan berhasil bangkit dan menjadi salah satu pemain paling penting timnas Indonesia dalam 59 penampilan dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Setelah bermain untuk klub-klub besar seperti Pelita Jaya dan PSM Makassar. Berikutnya ada Iswadi Idris yang lahir pada 2 November tahun 1949 di Aceh. Dikenal sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia dengan kecepatan luar biasa. Meskipun hanya berpostur 165 cm, Iswadi menjadi salah satu pemain sayap terbahaya di Asia pada dekade tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Kecepatan larinya, yang tercatat sebagai yang tercepat di Asia pada masanya, menjadikannya sosok yang sulit dihentikan lawan. Selain itu, Iswadi Idris juga dikenal sebagai salah satu pencetak gol terbanyak timnas Indonesia. Dengan 55 gol dalam 97 penampilan, ia menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas setelah Abdul Qadir. Keberhasilannya membawa Indonesia meraih medali perak di Asian Games tahun 1970 dan menjadi bagian penting dari tim yang menjuarai Piala Raja tahun 1970.
Dan Fahmi Idrislah yang tercatat menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang bermain di klub luar negeri. Ia berkarir di Western Suburbs Club WSC, sebuah klub semi-profesional di Australia, dan hanya bertahan satu musim di tahun 1974 sampai tahun 1975. Dan jika Anda ditanya, siapa pemain legendaris yang pertama kali membawa Indonesia ke level internasional? Maka jawabnya adalah Andi Rahman. Andi Rahman adalah salah satu pemain yang membawa Indonesia ke kancah internasional. Bahkan hampir membawa Indonesia ke Piala Dunia tahun 1958. Tak lepas daripada itu, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia tahun 1930. Namun saat itu masih memakai nama Hindia Belanda. Andi Rahman lahir pada 24 April tahun 1924 di Makassar, Sulawesi Selatan, adalah salah satu pemain yang meletakkan dasar sepak bola Indonesia. Memulai karir di PSM Makassar, Rahman dikenal dengan kemampuannya yang luar biasa di lini depan di era tahun 1940-an hingga tahun 1960-an. Rahman menjadi sosok penyerang yang ditakuti dengan tendangan keras dan akurasi yang memukau. Sebagai bagian dari timnas Indonesia, Rahman mencetak sejarah dengan membawa timnas Indonesia tampil gemilang pada Tur Asia Timur tahun 1953, di mana ia mencetak 19 gol dari 25 gol yang dicetak timnya. Timnas Indonesia berhasil meraih 5 kemenangan dari 6 laga, menjadikan mereka dijuluki Macan Asia pada tahun 1958. Rahman juga hampir membawa Indonesia ke Piala Dunia sebelum akhirnya tim harus mundur dari kualifikasi akibat alasan politik. Kemudian ada Sucipto Suntoro, atau yang lebih dikenal dengan julukan Garang, merupakan penyerang tersubur Indonesia di era tahun 1960-an. Lahir pada 16 Juni tahun 1941 di Bandung, Sucipto bermain untuk timnas Indonesia antara tahun 1965 hingga tahun 1970 dan berhasil mencetak 37 gol dalam 61 penampilan. Dikenal dengan tubuh mungil namun kecepatan luar biasa, Garang menjadi sosok yang paling ditakuti di lini depan lawan. Bahkan dalam catatan sejarah, hanya Sucipto Suntoro yang berhasil memporak-porandakan Raja Asia saat ini, yaitu Jepang. Dalam laga itu, striker Persija Jakarta tampil gemilang dengan mencetak hat-trick alias 3 gol. Tambahan 4 gol lain dicetak Jakob Sihasel 2 gol, Surya Lesmana, dan Abdul Qadir. Salah satu momen tak terlupakan dalam karir Garang adalah ketika ia mencetak 3 gol ke gawang Werder Bremen dalam Tur Eropa pada tahun 1967. Berkat penampilannya, Garang ditawari untuk bermain di klub tersebut, namun ia memilih tetap berjuang bersama timnas Indonesia. Puncak kejayaannya terjadi saat Indonesia menjuarai Piala Emas Agahan tahun 1966 dan Piala Raja tahun 1968. Bahkan, pada turnamen Merdeka tahun 1968, Garang sempat memborbardir gawang Cina dengan 5 gol. Dan yang terakhir ada legenda sepanjang masa. Lahir pada tanggal 27 Desember tahun 1948, Abdul Qadir tidak hanya menjadi pemain berbakat, tapi juga meninggalkan jejak sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi timnas Indonesia, dengan torehan 70 gol dalam 111 penampilan. Karirnya yang megah membentang dari tahun 1965. Qadir bersama nama-nama legendaris seperti Sucipto Suntoro
Jakob Sihasaler, dan Surya Lesmana memperlihatkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Dalam laga tersebut, Kadir dan Sihasaler, yang juga dari Persebaya Surabaya, sukses mempersembahkan gol untuk mencetak sejarah. Laga kontra Jepang membawa kebanggaan besar bagi Indonesia saat itu. Pasalnya kemenangan 7-0 atas Samurai Biru di Kuala Lumpur bukan sekedar kemenangan biasa, tapi menunjukkan betapa kuatnya tim Garuda saat itu. Abdul Qadir memiliki teknik sepak bola yang sangat tinggi, bahkan tidak kalah dibandingkan pemain dunia saat itu, seperti pemain Brasil, Pelé. Berkat 111 penampilannya bersama timnas Indonesia yang dinobatkan sebagai anggota FIFA Century Club pada tahun 2022. FIFA Century diberikan kepada pesepak bola yang mengemas minimal 100 penampilan bersama tim nasional dan disejajarkan dengan legenda seperti Bobby Charlton, Didier Drogba, dan lain-lain. Abdul Qadir hanya kalah dari nama-nama seperti Cristiano Ronaldo Portugal, Ali Dehi dari Iran, Lionel Messi, dan Sunil Chhetri India. Di Asia Tenggara, nama Qadir seolah menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ia bahkan sempat berdampingan dengan legenda Brasil, Pelé, saat Santos FC datang ke Indonesia pada tahun 1972. Dalam pertandingan persahabatan antara timnas Indonesia melawan Santos FC di Stadion Gelora Bung Karno, Qadir dipilih untuk mendampingi Pelé di acara TVRI yang menampilkan teknik olah bola. Qadir dengan tekniknya yang mumpuni pun mampu menyajikan permainan apik bersama Pelé, memberikan hiburan istimewa untuk para penonton. Sebenarnya masih banyak pemain-pemain hebat seperti Rocky Putirai, Ricky Yakob, Roby Darwise, Eli Eboy, Budi Sudarsono, Widodo C. Putro, dan lainnya yang menjadi bagian indah masa lalu. Namun, karena keterbatasan waktu, Mimin mohon maaf tidak bisa mengupas semuanya. Yang pasti mereka semua adalah legenda yang mencatatkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia.